Umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat mengikuti ibadah pagi 10 hari. Hari ke-9 pagi ini dengan tema Iman dan Kesembuhan. Iman dan Kesembuhan. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan bernyanyi dari KJ 286 bait pertama, 2, 4, dan 6. Bumi dan langit pujilah. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmah dan berkat-Mu. Melalui ibadah pagi ini, berkati juga Pak Temanta yang membawakan firman Tuhan, dan kuasailah kami ya Tuhan dengan kasih Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu dari KJ 378 bait pertama dan 3. Yang diperbuat Allahku. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang
di dalam kesempatan ini, ketika kami membuka Alkitab kami, kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa boleh memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami tidak saja membaca, namun kami dimampukan untuk mengerti dan memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Kristus. Inilah kami anak-anak Tuhan yang datang ke dalam satu nama, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara. Kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. Saya akan membacakannya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tema doa pagi pada kesempatan kali ini adalah iman dan kesembuhan. Setiap orang ingin senantiasa ada di dalam keadaan sehat. Tidak ada seorang pun yang senang berada di dalam keadaan sakit. Kesehatan begitu diupayakan manusia. Vitamin misalnya dibuat menyerupai sari buah yang mengandung vitamin C. Apakah manusia puas? Oh, masih belum puas. Manusia juga ingin menolak tua dengan operasi plastik. Jadi, sangat wajar ketika seseorang sakit, orang akan meminta kesembuhan. Bacaan kita 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Adalah jawaban Tuhan kepada Rasul Paulus atas sakit duri dalam daging yang dideritanya. Di sisi lain, Paulus dapat menyembuhkan orang lain di dalam pelayanannya, seperti tertulis di Kisah Para Rasul 14 ayat 10. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 14 ayat 10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ironi bukan yang terjadi pada Rasul Paulus, seorang rasul yang mempunyai karunia menyembuhkan orang lain, namun pada saat ia sakit, ia menjadi tidak berdaya. Apakah Allah telah berlaku tidak adil? Jawabnya, tidak ironi dan adil. Bukankah hakikatnya hidup manusia terdiri dari 2 bagian? Yang pasti sehat pada waktu muda dan sakit pada waktu tuanya. Dan bukankah itu pula yang diingatkan ketika janji nikah diucapkan? Ada yang ingat Bapak Ibu janji nikah saudara? Saya berjanji untuk selalu setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan juga sakit, dan seterusnya. Tuhan mengatakan cukup kepada Paulus karena Tuhan mau mengingatkan bahwa kasih karunia berupa kesehatan yang diberikan kepada Paulus itu sudah cukup. Tuhan punya rencana lebih lanjut. Di dalam sakitnya, Paulus akan dipakai Tuhan
sebagai jalan untuk memuliakan nama-Nya. Sakit penyakit dapat menjadi kesempatan untuk kuasa Tuhan berkarya lebih penuh dalam diri Paulus dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi, tolong diingat, kesehatan manusia itu ada batasnya. Dan di dalam keterbatasan kesehatan manusia, ketika sakit, di situ pun ada anugerah kasih karunia dari Tuhan. Bukankah ketika kita mampu melewati sakit dalam jangka yang waktu lama sekalipun, itu tanda kasih dan kesetiaan Tuhan yang memelihara kita? Apa sakit saudara yang saat ini Anda derita? Sangat wajar kita mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Namun kita juga harus bersedia mengenal kehendak Tuhan di dalam diri kita, khususnya soal sakit penyakit yang kita alami. Tuhan kiranya yang melimpahkan kesembuhan di dalam anugerah dan kesetiaan-Nya. Amin. Sebelum doa syafaat, mari kita menyanyikan lagu dari KJ 378 bait 4 dan 6. Marilah kita berdoa syafaat. Bapa Sorgawi, pada pagi hari yang indah ini kami datang kembali ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengajaran Tuhan melalui Rasul Paulus yang mengajarkan kami untuk senantiasa boleh bersyukur di dalam kesehatan maupun di dalam sakit penyakit yang boleh kami derita. Dan dalam kesempatan kali ini kami bersatu hati untuk berdoa kepada majelis jemaat dan aktivis gereja di dalam mempersiapkan Pentakosta. Biarlah Tuhan memberkati segala program dan rencana yang telah disusun agar semuanya itu boleh terlaksana dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa kepada pemerintahan Bapak Jokowi beserta wakil dan jajaran aparatur hingga tingkat daerah. Tuhan berkenan memberkati mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga boleh mendatangkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa ini. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati pelaksanaan vaksinasi ini untuk tenaga medis maupun masyarakat yang akan menerimanya, sehingga boleh menciptakan imunitas sosial sehingga kami boleh terbebas dari penyebaran COVID-19. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk umat yang sedang mengalami pergumulan karena masa pandemi di dalam ekonomi dan saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati agar semuanya itu boleh Tuhan bukakan jalan, Tuhan berkati usaha mereka,
agar semuanya itu boleh mendatangkan rezeki dan berkat daripada Tuhan. Dan kepada umat yang sakit, kami teringat untuk Bapak Idris Tarigan dan Ibu Rismawati, kiranya Tuhan senantiasa boleh berkenan memulihkan kondisi kesehatan mereka. Tuhan memberkati obat-obatan dan keluarga yang merawat. Dan pada saat ini juga kami akan menaikkan doa secara pribadi. Untuk itu umat disilahkan untuk menaikkan doa secara pribadi. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi lagu penutup dari PKJ 179 bait 1 dan 2. Kasih paling agung.
dikasihi Tuhan, ibadah doa 10 hari yang ke-9 telah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi besok pagi pukul 05.00 pada doa pagi 10 hari di hari yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati kita semua.